Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kakak-kakak lah manggilnya ya. Kakak-kakak sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah karim rahman alamal Quran khalaqal insan alamahul bayan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha rabbana zidna ilman nafi'an. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, hari ini untuk pertama kalinya kita kajian perdana. Ini perdana pertama sekali kajian muslimah diaktifkan di PPP Darul Quran Medan. Saya sendiri adalah kepala cabang Darul Quran Medan, baru bertugas sekitar 1 bulan, dan saya melihat ada satu spirit ngaji yang besar di Medan, tapi belum terwadahi, terutama dari perempuan, gitu ya. Karena biasanya perempuan ini kan sukanya curhat. Kalau curhatnya sama Ustadz malu, selain malu, kadang Ustadz nggak paham kebutuhannya gitu. Sehingga saya berpikir, oke, kita bikin kajian muslimah, dan saya pribadi juga merasa bahwa perempuan perlu dikembangkan, perempuan perlu kuat, perempuan perlu berdaya, ya, dan perempuan perlu cerdas gitu. Sehingga kami membuat kajian, yaitu kajian muslimah. Insya Allah kajian ini akan rutin setiap pekan, setiap Sabtu jam 10 dengan tema-tema yang nanti akan kita ganti. Nah, agar tidak ketinggalan update, nanti bisa follow di akunnya Darul Quran Medan gitu. Saya nggak promo akun saya, nggak. Silakan follow di daku_Medan. Nanti insya Allah update-nya ada di sana. Nah, hari ini insya Allah dalam 1 jam ke depan ya, kita akan coba sebagaimana yang sudah kami umumkan. Temanya hari ini adalah kajian muslimah, kenapa aku tidak didengar. Siapa yang merasakan ini? Rasanya hampir semua. Rasanya hampir semua. Hampir semua orang berada dalam kondisi mental yang bisa dikatakan kita itu semua punya masalah mental. Ya, kita semua punya masalah mental. Jadi kalau ada yang merasa waras-waras aja, tenang. Anda sendirian. Karena normalnya manusia, dia punya traumanya masing-masing, hanya saja ada yang bisa dikendalikan dan ada yang tidak bisa dikendalikan. Jadi, kapankah kondisi mental membutuhkan penanganan profesional? Cuma 2 kategorinya. 1, ketika mengganggu kehidupan pribadi, dan yang kedua, ketika mengganggu interaksi sosial. Itu aja. Jadi kalau udah mulai mengganggu kehidupan pribadi, mengganggu interaksi sosial, harus sudah cari ijazah profesional. Karena ini udah mengganggu. Tapi kalau yang lain, cuman kayak misalnya orangnya agak gampang tersinggung gitu ya, tapi kalau orang lain minta maaf, dia sudah bisa memaafkan, ini nggak berat-berat kali. Paling cuma butuh jasa curhat, ya. Butuh bahu untuk bersandar dan telinga untuk mendengar. Oke, nah jadi kenapa kita bikin kajian seperti ini? Sebenarnya sederhana, bahwa Islam itu ada di mana saja. Ketika kita bicara mental, maka Islam ada di situ. Kita bicara psikologi, Islam ada di situ. Kita bicara politik, Islam ada di situ. Atau orang yang kita setengah-setengah. Ini paling menyakitkan bagi orang yang kompromisnya kualitas sama word of affirmation. Paling menyakitkan. Benar ya? Yang mau mulai percaya kualitas oh banyak. Bahasa cintanya kualitas. Ya. Apa yang dibutuhkan sama orang kualitas adalah waktu yang berkualitas. Jadi kalau dia lagi cerita, dengerin. Kalau dia lagi ngomong, dengerin. Kalau dia lagi ngomong, lihat. Itu orang kualitas. Gitu ya. Saya tuh bilang bukan kualitas. Time. Jadi saya tuh, mereka tersiksa dan saya tersiksa. Kenapa? Kalau nggak paham. Jadi demi memahami mereka, saya tanya, kamu quality time? Iya. Apa yang menyakitkan buat kamu? Pokoknya Put, kita kalau ketemuan aku nggak mau diselip ya sama orang lain. Oke, siap. Teman saya sebagian besar quality time. Pokoknya Put, kalau aku janjian sama kamu, aku nggak mau ada orang lain. Kalau janjian kita aja. Iya, oke. Bener ya, orang quality time ya? Terus kalau lagi ngomong, bisa nggak handphonenya dimatiin dulu? Taruh. Oh, oke, saya paham. Berarti orang quality time, dia betul-betul harus fokus. Ya, waktu bersama dia nggak boleh dipakai untuk orang lain. Karena quality time. Nah, ini ketika curhat tidak didengar, orang quality time paling tersakiti. Sama word of affirmation. Ya, satu lagi yang kemungkinan besar tersakiti adalah act of service. Nah, saya yang itu, act of service. Ya, ketika kita tidak dilayani, langsung tuh kayak, oh, gitu ya, main-main kau. Jadi kenapa tidak didengar itu terasa menyakitkan? Karena terkait dengan 2 hal. Pertama, eksistensi. Manusia itu punya kebutuhan untuk dianggap ada. Maka ketika dia dicuekin, dia ngerasa keberadaannya dianggap tidak ada.
Bener nggak? Ya, kita tuh cerita, pengen orang menyadari kita tuh ada dan kita punya masalah. Tapi orang yang kita ajak cerita kebetulan batu. Saya kalau udah kesel sama orang, saya bilang daripada ngomong sama lu, mending gue ngomong sama ujung bantal nih ya. Kalau pasangan suami istri kan biasanya pillow talk ya. Kalau jomblo itu pillow talk juga, ngobrol sama bantal. Sama, pillow talk juga. Jadi ketika kita tidak didengar ketika curhat, maka yang terganggu nomor satu adalah eksistensi. Ya, keberadaan. Eksistensi kita itu dianggap nggak ada. Dan otomatis masalah kita dianggap nggak ada juga. Aku loh lagi sedih. Terus orangnya, apa perasaannya? Ya Allah, sedihku nggak dianggap, diriku nggak dianggap, masalahku tidak dianggap. Apa yang kena? Eksistensi. Jadi dalam piramida kebutuhan Maslow, ada yang pernah baca ini? Ya, piramida kebutuhan Maslow. Itu nomor satu tertinggi, paling kecil tapi paling tinggi adalah eksistensi. Kebutuhan untuk diakui keberadaannya. Piramida Maslow. Jadi manusia itu kecil, sedikit, tapi paling tinggi. Kalau itunya kena, goyang semua. Makanya dalam kasus bunuh diri orang Korea, ya, bukan cuma orang Korea, tapi yang paling banyak biasanya Korea, kasusnya. Dan di up. Saya itu dulu mantan K-popper. Ya. Dulu tuh saya biasnya Super Junior. Sama ya. Udah ketahuan umurnya ya kalau Super Junior. Jadi biasnya adalah Super Junior. Tapi 3 tahun saya jadi K-popper, saya menyadari kayaknya ada yang harus diubah dari sudut pandang saya. Mulailah jadi K-popper tobat. Ya. Tetap ngikutin Korea, tapi yang diikuti adalah justru sudut pandangnya, budayanya, cara hidupnya, dan selainnya. Gitu ya. Drama-drama juga udah enggak lagi. Karena tanpa drama aja hidup kita udah drama ya, apalagi nonton drama. Nah, kemudian ketika mulai ada kasus-kasus tingkat, mohon maaf ya, suicidal yang tinggi, saya kemudian mulai mencari apa yang membuat mereka melakukan itu. Nah, yang paling sering saya cari adalah surat terakhirnya. Biasanya orang mau mengakhiri hidup, mensodokollahkan perjalanan hidupnya, ya, kan nggak boleh disebut, ada orang ketrigger. Ketika orang mau mensodokollahkan hidupnya, biasanya dia bikin surat wasiat. Nah, itu pertanda, berarti emang dia mau melakukannya atas kesadaran sendiri. Ya, maka saya cari tuh yang terakhir-terakhir suratnya. Hampir semua, bahkan semua ya, kecuali yang gangguan kejiwaan. Hampir semua kasus suicidal, kuncinya satu. Apa itu? Merasa tidak berharga. Apa kuncinya? Merasa tidak berharga. Maka ketika seseorang merasa tidak berharga, dia tidak akan menghargai hidupnya dan dia tidak ingin hidup. Apa yang kena? Eksistensi. Boleh ke depan. Iya. Apa yang kena? Eksistensi. Ya. Jadi pada kasus orang mengakhiri hidup, itu yang kena adalah eksistensi. Gitupun dengan orang yang tidak didengar curhat. Kenapa orang sedih ketika tidak didengar curhat? Karena yang kena adalah eksistensi. Curhatnya tidak didengar, masalahnya tidak diterima orang, otomatis keberadaan dirinya juga merasa tidak diterima. So, eksistensi, kebutuhan untuk dianggap ada. Ketika kita bercerita, sebenarnya kita sedang memenuhi kebutuhan untuk dianggap ada oleh orang lain. Ini adalah bagian dari kebutuhan eksistensial untuk diakui keberadaannya oleh orang di sekitar kita. Makanya sakit kan kalau nggak didengar? Sedih kan kalau nggak didengerin curhat? Yes. Ya, apalagi dipendam 2 kali lipat. Udah nggak didengar, nggak ada penyaluran, dipendam pula. Ya, ini rusak keluar, rusak ke dalam. Betul? Ada teman saya bilang gini, Put, ini pilihannya cuma 2 katanya. Kalau aku ungkapkan, yang rusak adalah orang lain yang tersakiti. Kalau tidak aku ungkapkan, yang rusak adalah diriku. Yang mana yang harus dipilih, Put? Jangan dua-dua sih. Jangan dua-dua. Karena dua-duanya tidak baik. Menyakiti orang lain nggak baik, menyakiti diri sendiri pun tidak baik. Gitu ya. Maka marah itu ada caranya. Ada yang pernah diajari cara marah? Tidak. Nah, itulah kenapa orang, terutama di Medan ya, orang Medan tuh ngobrol aja kayak marah ya. Saya 8 tahun di Bogor. 8 tahun di Bogor, merantau, baru kembali ke Medan sebulan belakangan. Sebagai orang Medan asli, lahir besar di sini, merantau 8 tahun di daerah Bogor, balik ke sini jantungan. Serius. Bisa tenang gak ini orang ngomongnya, gitu ya. Karena terbiasa dengan pembawaan Sunda yang lembut. Nah,
Sebenarnya marah itu punya cara. Oke? Kan ada hadis la taghdab walakal jannah. Apa artinya? Good. La taghdab, jangan marah, walakal jannah, dan bagimu surga. Tapi hadis ini kemudian dipakai dengan pegangan nggak boleh marah. Bukan tidak boleh marah, marah itu boleh. Oke, marah itu boleh. Sekali lagi, marah itu boleh. Kenapa? Karena Allah yang memberikan emosi marah. Kita diberikan seperangkat emosi. Tetapi yang perlu diatur adalah cara marah. Oke? Marah itu dilarangnya dua. Merusak diri sendiri atau merusak sesuatu yang lain. Ya, merusak diri sendiri, misalnya marah mukulin diri sendiri, nggak boleh. Atau merusak sesuatu yang lain. Apakah menyakiti perasaan orang atau merusak barang, merusak benda, nggak boleh. Maka marah itu ada caranya. Ya, saya jujur sebagai orang Batak asli, darah saya panas ya. Orang Batak, saya tuh pure blood, Batak pure blood. Dicari Bataknya nggak ada. Gitu, saking kan pure bloodnya. Dari pihak ibu Batak asli, dari pihak ayah Batak asli. Dicari nggak Bataknya nggak ada. Saking kan pure bloodnya. Gitu ya. Nah kemudian, sebagai orang Batak asli, darah saya panas. Dan otomatis high temper. Punya emosi yang cukup tinggi. Sampai beberapa waktu belakangan saya belajar anger management. Cara memanage marah. Akhirnya beberapa tahun belakangan saya menemukan cara marah yang tepat. Cara marah yang tepat ya adalah dengan menyatakan emosinya tanpa melukai. Contoh, saya pernah marah sekali dengan adik saya. Bukan adik saya yang nanti naik ke sini. Ada adik saya yang lain ya. Dia naik ke lantai 3 di pesantren kami. Jadi adik sepupu saya itu tinggal di pesantren tempat saya ngajar dulu. Dia naik ke lantai 3 dengan alasan healing. Anak SMP ini. Saya sebenarnya sudah marah. Kenapa? Karena dia naik ke atas, ke lantai 3, ke rooftop yang nggak ada pengamannya, plus bareng sama anak murid yang punya gangguan kejiwaan, gangguan mental, yang suka main biola tuh, bikin barcode, ya, main biola. Itu saya ngadepin banyak sekali tuh kasus kayak gitu, terutama di Jakarta. Kemudian dia turun, dia nggak mau keluar. Orang udah kegiatan dia nggak mau keluar. Sebenarnya bukan saya yang menangani, tapi karena saya saudaranya, akhirnya saya masuk. Saya lihat dia duduk nangis gitu kan. Kenapa? Saya bilang. Biasanya nggak jelas. Ngapain naik ke atas? Saya tanya baik-baik. Ngapain naik ke atas? Dengarkan dulu dia apa. Nah ini, kalau mau bertanya kepada anak, tanya dulu pendapatnya dia. Tanya dulu sudut pandangnya. Quran mengajarkan seperti itu. Kalau mau bicara kepada anak, tanya dulu sudut pandang dia. Ya. Misalnya dia pulang dari sekolah, bajunya kotor. Emak kan langsung merepet. Dari mana aja kok jorok kali. Coba tanya. Jangan-jangan dia baru menyelamatkan kucing dari selokan. Jangan-jangan dia baru bantu kawannya kepleset. Tanya dulu versinya dia. Ya. Apa versinya dia? Jadi, ketika kemudian saya tanya sama dia, ngapain naik ke atas? Healing. Dia Batak juga, sama lah ya. Healing. Oh, healing itu apa emangnya? Gak tahu. Healing itu artinya penyembuhan. Tadi waktu naik ke atas perasaannya enak nggak? Nggak enak. Oke, naik ke atas waktu turun enak nggak perasaannya? Nggak enak, berarti nggak healing. Kalau healing, naik nggak enak, turun udah enak. Ya, pas naik ke lantai 3, bad feeling, turun udah good feeling. Itu healing. Jadi healing apa artinya? Nggak tahu. Biasa lah ya Jute. Oke. Akhirnya saya bilang, saya sudah marah sebenarnya, tapi saya nggak mau bentak. Saya bilang gini, dengar, kakak marah. Oke? Tahu kenapa kakak marah? Karena kamu melakukan sesuatu yang membahayakan dirimu. Kalau kamu sampai jatuh, yang tanggung jawab ke orang tuamu, saya. Dan yang kamu lakukan, perbuatan sia-sia. Kakak nggak mau bentak. Oke? Tapi biar kamu tahu, kakak marah sama sikapmu. Karena sikapmu salah. Paham? Baru dia nangis. Gitu ya. Udah tenang. Nah, jangan menasihati pada saat kondisi anak sedang tidak stabil. Udah dia tenang, baru saya tanya. Emangnya pengen ngapain? Baru dia cerita, merasa nggak punya kawan. Oh, itunya masalahnya sebenarnya. Merasa tidak punya kawan. Tapi setelah dia tenang. Nah, jadi ketika marah pun ada caranya. Ya. Jadi ketika kita menganggap diri kita ini tidak diakui oleh orang lain, kalaupun kita marah, gunakan cara marah yang bijak. Ya. Kasih tahu kita marah. Dan kasih tahu marahnya apa. Nanti kita insya Allah akan belajar prakteknya ya. Nah yang kedua, kenapa dicuekin itu menyakitkan? Karena adanya kebutuhan untuk dipahami dan dimengerti.
Selain kebutuhan dianggap ada, kita juga punya kebutuhan untuk dipahami dan dimengerti. Coba, cewek itu biasanya ngomongnya gimana sih? Kamu tuh nggak ngerti aku ya? Ya kan? Betul? Bahasa senyum-senyum, ngaku. Kenapa sih kamu nggak pernah ngertiin aku? Nggak pernah. Saya tuh heran. Saya perempuan, tapi saya juga heran sama perempuan. Kenapa perempuan kalau udah ngambek atau cemburu, semua kebaikan pasangannya hilang sirna? Seolah-olah, saya juga bingung sebenarnya. Kenapa? Ya. Kenapa ketika, ini salahnya satu aja salahnya. Nggak mau ngangkatkan gas ke dapur, itu aja masalahnya. Oke, selesai kan? Masalahnya cuma nggak mau ngangkatin gas ke dapur. Tapi perempuan akan bilang apa ke pasangannya? Kamu tuh nggak pernah ngertiin aku ya, aku tuh capek. Ya Allah, masalahnya cuma gas. Itu bentuk trauma respons. Jadi biasanya ada jenis dendam yang tidak tersalurkan. Ketika masalah lain datang, dia akan mengundang masalah lain. Ini yang banyak terjadi di perempuan. Ya. Jadi misal, sebenarnya kita tuh keselnya karena dia nggak mau ngangkatin gas ke dapur, selesai. Tapi karena ada trauma lain yang belum selesai, maka kita akan memanggil trauma itu. Kamu tuh nggak pernah pahamin aku tuh capek. Nah, berarti yang tersimpan selama ini adalah aku tuh capek. Makanya gas 3 kilo itu terasa 30 kilo. Kenapa? Karena yang capek adalah jiwanya, batinnya. Ya. Perempuan itu makhluk ribet. Betul nggak? Itu kenapa saya nggak suka perempuan. Iya dong, masa ya saya suka perempuan? Ya, jadi kenapa tersakiti sekali ketika kita curhat tidak didengar? Terkait dua hal. Satu, eksistensi. Kedua, hilangnya rasa kebutuhan untuk dipahami dan dimengerti. Sepakat sama poin ini? Sepakat. Merasakan ini? Yes. Normal, ya. Jangan disalahkan. Berarti aku buruk banget dong? Enggak. Berarti aku jelek banget dong? Ya, terserah. Kalau buruk enggak, kalau jelek masing-masing. Ya, oke, next. Nah, dan kemudian kenapa curhat kita nggak didengar? Ya, curhat kita tidak didengar itu ada 3 penyebabnya. Masuk aja. Ya, pertama, kurangnya kemampuan menyampaikan dengan tepat. Kitanya nggak pinter curhat. Jadi curhat itu ada caranya, curhat itu ada keterampilannya. Oke? Pertama, kurangnya kemampuan menyampaikan dengan tepat. Biasanya ada 2. 1, menggunakan nada suara yang menghakimi atau menyalahkan. Kamu tuh nggak mau denger aku. Kamu cuekin aku, nyerang. Atau menghakimi. Ya. Nada suaranya udah nggak enak duluan. Saya tuh kalau mau nerima curhat orang, saya cek diri saya sendiri. Am I in good mood? Kalau saya dalam keadaan mood tidak baik, saya tidak terima curhat orang. Kenapa? Takutnya nular. Apakah energi dia nularin saya atau energi saya nularin dia? Jadi kalau ada orang mau curhat, saya bilang, jangan sekarang, I'm in bad condition. Nanti kalau saya sudah baikan, baru saya mau dengar cerita kamu. Gitu. Dinyatakan dengan jelas, clear. Ya, dinyatakan dengan jelas. Yang kedua adalah tidak jelas dalam menyampaikan perasaan atau terlalu berbelit-belit. Ini juga penyakitnya perempuan. Kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari membawa alamat. Masalahnya cuma 1. Ya, contoh, cewek. Mau ini saya kasih tahu. Komunikasi sama laki-laki itu jangan disamakan dengan komunikasi dengan perempuan. Oke, tolong highlight ini. Cewek itu pakai perasaan. Oke, bawa belanjaan, pulang dari mana-mana bawa barang berat, ya kan? Ini saya udah survei ke laki-laki langsung, jadi valid. Ya. Laki-laki sudah menjawab. Bawa barang, taruh. Berat. Berat kali pun bawaan ini. Dalam hati perempuan pengen apa? Bantu. Tuh, satu suara kan? Bantu angkat. Tapi yang keluar dari mulutnya apa? Berat kali pun. Ditangkap sama laki-laki apa? Memang berat. Selesai. Gak ada pikiran lain di laki-laki itu. Karena bentuknya informasi. Berat kali pun ya memang berat. Namanya juga banyak. Namanya isinya sayur daging ya berat. Selesai. Gak ada di pikiran laki-laki itu mau ngebantu. Kenapa? Karena tidak ada permintaan. Ya. Perempuan menangkap kata, laki-laki menangkap perilaku dan tindakan, itu pentingnya. Makanya cewek, ya, kalau ditembak sama cowok, bahasa tubuh sama mulut harus sama. Ya, saya kasih tahu nih ciri-cirinya. Kenapa? Karena suka nggak sinkron. Ya, Dek, mau nggak jadi pacar abang misalnya?
Enggak, mulutnya enggak, tapi badannya enggak. Itu sama laki-laki, challenge, tantangan. Nah, kenapa? Yang dia tangkap adalah tindakan. Ya, begitu juga suami istri. Laki-laki itu menangkap tindakan. Kenapa? Karena ada sektor abu-abu di otaknya yang lebih lebih apa? Lebih luas. Ya, lebih luas. Sehingga laki-laki itu menangkap tindakan. Perempuan menangkap kata. Makanya perempuan kalau curhat gak usah kebanyakan kata. Jelas sama laki-laki. Kalau curhatnya sama laki-laki pasangan ya, jangan sama pacar. Ini adalah ilmu yang tidak saya izinkan dan tidak saya ridhoi. Kalau dengan laki-laki yang bukan mahram. Oke. Jadi ketika menyampaikan, kadangkala kita kesalahannya adalah satu, punya nada suara yang kurang menyenangkan atau menghakimi. Yang kedua adalah tidak jelas menyampaikan perkaranya. Oke? Kayak itu tadi. Aduh, berat kali pembelanjaan ini. Kan nggak jelas perkaranya. Harusnya langsung aja, Bang, ini berat, tolong angkatin ya. Jelas. Oh iya, dia paham apa yang harus dia lakukan. Oke? Ini nanti saya kayaknya pengen bikin ini deh, KDRT. Komunikasi dalam rumah tangga. Ya, series KDRT. Kenapa? Karena memang teman-teman saya yang udah nikah itu kalau curhat, teman-teman saya yang udah nikah itu, kalau curhat, pertanyaannya sama. Put, gimana ngadepin suami? Saya bilang, saya belum nikah. Tapi nggak apa-apa. Ya, bertanya pernikahan kepada orang yang belum nikah nggak apa-apa. Mengajarkan pernikahan kepada orang yang belum kepada orang yang sudah menikah dan pengajarnya belum nikah nggak apa-apa. Karena mengajarkan kematian nggak harus meninggal dulu. Ya, bener dong. Mengajarkan haji nggak harus naik haji dulu. Nah, saya juga punya prinsip itu. Kenapa saya pede menyampaikan tentang rumah tangga? Karena saya belum menikah. Otomatis tidak ada efek dari manapun. Ya dong. Kalau saya mau menyampaikan materi, tapi rumah tanggaku nggak kayak gini, nggak bisa. Ah, tahan lah. Aku jangan kayak gitu. Ada perasaan itu, ada pengaruh. Tapi karena saya belum menikah, kekuatannya justru itu. Jadi kembali kepada idealismenya, kepada core-nya. Ya, tenang aja. Ada di sini yang belum nikah? Awat 1, 2, 3. Santai. I'm 31 years old. Saya 31. Belum nikah. Kenapa? Ngenes. I'm happy with my life. Ya. Saya punya sesuatu yang dicapai, saya punya pencapaian, saya bisa melakukan banyak hal bermanfaat. Jadi saya ini kayaknya jomblo bukan karena nggak laku, tapi nggak sempat galau. Deadline banyak. Ya. So happy with your life. Oke? Bahagia dengan pilihan hidup kita sendiri. Jangan merasa rendah diri. Ya. Nah, yang kedua, kurangnya keterampilan mendengar dari lawan bicara. Tidak terbiasa mendengarkan secara aktif. Ya, lawan bicara kita kebetulan budek. Bukan budek kupingnya, budek jiwanya. Nggak mau empati sama orang, nggak mau memahami perasaan orang, itu budek jiwa. Ya, fokus pada apa yang ingin dikatakan, bukan apa yang sedang didengar. Nih, coba deh, siapa yang pernah merasakan seperti ini? Ada orang cerita, kita dengar, tapi yang ada di otak kita, nanti aku jawab apa ya? Ya kan? Mana titik yang bisa kuserang balik nih? Mana yang bisa kupatahkan statementnya? Saya kalau ada orang curhat, ya, saya sering dijadiin tempat curhat. Curhat dong, Mah. Iya dong, saya bilang. Kalau ada orang curhat sama saya tanya. Udah dia selesai cerita, saya tanya, kamu butuh apa? Didengar, diberi pendapat, atau diberi solusi? Dan ini selalu saya lakukan kepada teman yang curhat. Kalau kamu cuma butuh didengar, saya nggak akan komen. Karena toh kamu cuma pengen didengar. Saya jadi tong sampah aja. Mau ngamuk-ngamuk, saya dengerin aja. Ya. Udah selesai, udah puas, udah keluar. Karena batasnya cuma sampai didengar. Tapi kalau kamu butuh pandangan dari saya akan kasih sudut pandang. Tapi tidak berupa solusi, hanya sudut pandang. Kalau kamu butuh solusi, saya tawarkan solusi. Maka ketika orang curhat, saya tanya dulu, kamu butuhnya sampai mana? Kalau cuma ingin didengar, saya dengarkan. Dan ini kemudian sangat membantu bagi teman-teman saya. Ketika mereka mau curhat ke saya, mereka langsung bilang, Put, kali ini aku butuh pandangan kamu. Ah, jelas. Oh, oke. Put, kali ini aku cuma pengen didengar doang. Oke. Saya dengar ya. Jadi orang yang curhat ke saya pun, saya kasih keterampilan curhat. Ya, dikasih keterampilan curhat. Besok-besok dia mau curhat ke saya, dia udah tahu aturan mainnya. Aturan main curhat sama Putri harus jelas.
Apa yang mau dicapai, berapa lama membicarakannya, jangan ngalor ngidul ya. I have no much time, saya punya beberapa tugas-tugas lain gitu. Silakan sampaikan apa yang mau disampaikan dan kasih tahu batasnya sampai mana. Kenapa saya menerapkan ini? Ini saya dapatkan dari hadis. Hakul muslim alal muslim sittah. Haknya muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Salah satunya in tasohaka fansihu. Apabila intasoha, dia minta nasihat, fansihu, maka nasehati. Jadi kalau orang nggak minta nasihat, nggak usah dinasehatin. Kadang kita kepintaran, kebijaan. Orang lagi cuma pengen cerita, kita buru-buru, aku ingin menasehatkan sesuatu kepadamu. Saya kalau dengar bisa diam nggak? Kenapa? Kadang-kadang kita cuma perlu didengar. Betul ya? Kita lagi nggak pengen dinasehatin, cuma pengen mengungkapkan perasaan kita aja. Karena mengungkapkan perasaan aja udah berat. Mengungkapin rasa aja udah sulit. Ya, mengungkapin rasa itu kan kayak kentut. Ditahan sakit, dikeluarin bau, malu. Ya, kenapa? Memang kita orang Indonesia terutama jarang sekali punya literasi emosi. Nah, kemudian yang ketiga, kurangnya perhatian lawan bicara. Makanya teman curhat itu harus pintar milih. Ya, saya jujur, saya curhat itu milih. Ada teman saya marah. Kamu kenapa sih nggak mau cerita itu ke aku? Ya, saya pengen cerita sama yang lain aja. Kamu nggak nganggap aku penting? Loh. Bukan tidak dianggap penting. Topik itu kebetulan bukan topik kamu. Ya, saya hanya cerita dengan orang yang bidang topiknya sama. Saya cerita tentang agama, ya, kepada orang yang beda agama. Itu namanya cari perkara. Jadi, pada saat kita memilih teman curhat pun harus juga dilihat apakah dia orang yang punya minat di bidang itu. Ya. Kita cerita tentang, nih, hati-hati ya, yang sudah berumah tangga. Jangan pernah curhat sama jomblo. Tolong kasihani kami, trauma kami besar. Serius, trauma kami besar. Ya, belum nikah, dengerin curhatan orang udah nikah. Saya tuh jomblo ya. Tapi tiap bulan minimal tuh 1-2 kasus pernikahan yang saya tangani. Ya Allah ya Tuhanku. Put, aku mau curhat ya. Put gini, aku pas sama pasangan kayak gini. Dalam hati saya, Allah, ini gua belum nikah udah begini. Dulunya saya trauma karena mendapat impact dari situ. Sampai akhirnya tahun lalu saya mengambil sertifikasi DEP namanya. Ya, itu adalah satu terapi untuk melepaskan trauma negatif. Mungkin di sini beberapa sudah ada yang pernah menjalaninya. Ada beberapa teman saya di ruangan ini sudah pernah menjalani terapi DEP. Itu minimal merilis beban emosional atau trauma, ikatan trauma. Termasuk rasa tidak percaya diri, dendam, marah, perasaan diabaikan, kecemasan masa depan, ketakutan, kekhawatiran. Itu bisa dirilis dengan DEP. Tahun lalu saya ambil sertifikasi DEP. Selesai saya sertifikasi DEP, ya, kemudian yang paling awal saya terapi adalah diri sendiri. Kenapa? Ya saya sadar saya juga punya luka-luka batin yang harus disembuhkan. Ya, maka setelah saat itu, kalau orang cerita kehidupan rumah tangganya atau apapun kehidupannya, insya Allah saya tidak terpengaruh. Kenapa? Karena sudah dilepas emosi negatifnya, sudah dilepas traumanya. Sehingga kalau ada orang menceritakan sesuatu yang traumatis, ini nggak lagi memanggil trauma saya, karena trauma saya sudah bersih, insya Allah. Ya. Kenapa kemudian ada orang yang trauma mendengarkan kisah rumah tangga orang lain? Karena sebenarnya di dalam dirinya ada trauma juga. Sehingga pada saat orang menceritakan masalah rumah tangga, dia menarik itu ke dalam dirinya, dia representasikan itu ke dalam dirinya, dia proyeksikan ke dalam kehidupannya. Karena di dalam dirinya masih ada trauma. Ingat, yang sefrekuensi akan saling memanggil. Maka kalau di dalam dirinya ada trauma, apapun triggernya, itu akan memanggil traumanya lagi. Oke? Nah, ini yang harus dilepas. Saya pengen masuk ke dalam pernikahan dalam kondisi setidak-tidaknya traumanya sudah tipis lah. Gitu. Sudah selesai lah dengan trauma masa lalu itu. Kenapa? Kasihan pasangan kita nanti membawa beban trauma kita. Kasihan pasangan kita nanti harus membayar PR-nya. Yang sudah menikah pun sama. Ya, kalau tidak mampu merilis sendiri, kasihan pasangan kita yang harus membayar hutang-hutang pengasuhan orang tua kita, harus menimbun atau membasuh luka-luka pengasuhan kita dari masa lalu. Maka kalau belum menikah, rilis dulu. Kalau sudah menikah, rilis sendiri. Tapi pasangan belum mau, nggak apa-apa, kita sendiri dulu aja. Ya, dirilis, dilepaskan ikatan emosionalnya. Oke, jadi ketika kita memilih teman curhat, tolong perhatikan. Ya, kalau dia jomblo, jangan cerita
perkara rumah tangga. Atau orang yang rumah tangganya lagi nggak harmonis, kemudian kita menceritakan rumah tangga kita yang harmonis, ini nggak boleh juga. Ya, ini namanya nggak ada empati. Kenapa? Dia lagi terluka. Ya, kita ngasih yang ya iming-iming, dikasih hayalan-hayalan, sehingga dia berharap dan makin tidak bersyukur terhadap pasangannya. Ini yang banyak munculnya pelakor, ya, gak boleh disebut. Jadi itu yang akhirnya muncul banyak. Kenapa? Karena tidak mampu memilih teman curhat yang ya, jangan sembarang curhat. Oke, next. Nah, dari 3 hal tadi, nomor 1 pelakunya siapa? Diri sendiri. Nomor 2 pelakunya orang lain. Nomor 3 pelakunya orang lain. Jadi dari 3 masalah tadi, kenapa curhat kita tidak didengar? Satu-satunya yang bisa kita kontrol adalah diri sendiri. Bisa nggak kita kontrol orang lain? Aku tuh kalau curhat dengerin apa sih? Bisa. Adanya berantem. Ya aku kan juga sibuk. Dan ini kalau dalam pertemanan nggak apa-apa, santai aja. Besok udah minum matcha bareng-bareng, ya, atau minum kopi bareng-bareng. Tapi kalau dalam rumah tangga ini bahaya. Berapa banyak teman saya, waktu saya upload story ya, flyer tentang pertemuan hari ini, berapa banyak follower saya bilang gini, iya ya, gimana ya caranya, mau ngomong tapi takut pasangan sakit hati, dipendam tapi nggak enak. Dan ini yang ngomong pernikahannya sudah 6 tahun, 7 tahun. Saya bilang, kamu 6 tahun, 7 tahun itu apa yang kamu rasakan? Iya, aku mau ngomong tapi takut suamiku marah. Kok kawin sama pelatih singa kah? Ya. Jadi, kita juga harus mampu menyampaikan perasaan kita dengan cara yang baik. Karena satu-satunya yang bisa kita kontrol adalah diri sendiri. Orang lain nggak bisa. Kita nggak bisa paksa orang dengarkan kita dengan aktif. Kita nggak bisa paksa orang memahami kita. Nggak bisa. Satu-satunya yang bisa kita kontrol adalah diri sendiri. So, caranya bagaimana? Lakukan yang namanya komunikasi asertif. Untuk saat ini adalah salah satu komunikasi yang paling baik dan efektif. Oke, apa itu komunikasi asertif? Kemampuan mengekspresikan perasaan, pikiran dan kebutuhan dengan jujur dan tegas tanpa menyalahkan atau merendahkan orang lain. Jadi asertif itu dua-duanya dihormati. Kita menghormati perasaan kita dan kita menghormati perasaan orang lain. Makanya jangan dipilih. Tadi kan dikasih pilihan kan? Kalau aku ngomong yang sakit hati orang lain. Kalau aku nggak ngomong yang sakit aku sendiri. Jangan dipilih. Dua-duanya nggak boleh. Lakukan komunikasi asertif. Oke? Caranya adalah nyatakan perasaan dengan lugas, pikiran kita dengan tegas, dan tetap menghormati orang lain. Kitanya lepas, orang pun tidak terluka. Asertif. Oke? Nah, dalam konteks curhat, komunikasi asertif membuat kita bisa menyampaikan perasaan dengan cara yang jelas dan menghargai diri sendiri. Jadi kita hargai emosi yang kita punya, dan kita bisa menghargai lawan bicara. Sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan lebih baik. Contoh, nih. Saya merasa sedih ketika kamu tidak membalas pesan saya, karena saya butuh dukungan kamu saat itu. Jelas? Yang kita rasakan clear? Clear. Ya. Saya punya teman-teman, kalau saya lagi bad mood, saya katakan dengan jelas. Guys, aku lagi bad mood. Oke? Perasaanku lagi nggak enak banget, karena aku capek. Boleh nggak jangan diajak ngobrol 30 menit ke depan? Oke, Put, aman. Oke, 30 menit saya akan dibiarkan. Sambil saya mengolah, biasanya saya larinya ke kerja ya. Saya larikan ke pekerjaan, sambil saya mengolah emosi. Kenapa aku marah? Ya, apa yang menyebabkan aku marah? Ini itu muncul dari mana? Apa yang bikin nggak nyaman? Terus saya keluarkan. Ya, cara keluarkannya kalau pakai terapi depth itu adalah diakui. Jadi kalau saya udah marah, saya cari tempat yang agak sepi gitu ya. Saya bilang, saya marah, ya Allah, saya kesal sekali, saya marah. Saya marah karena ini, saya kesal sekali. Udah, habis itu baikan biasanya. Kenapa? Karena emosinya sudah diakui. Apa yang bikin kita nggak bahagia? Emosinya tidak diakui. Kita lagi pengen marah. Si emosi marah datang ketuk pintu hati kita. Tok, 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 mau masuk nih. Sama kita, sana, pergi. Aku nggak butuh kamu. Kamu nggak boleh ada di sini. Jangankan perasaan, kita aja lah datang ke rumah orang diusir. Marah nggak? Padahal hak kita loh, kita diundang hadir.
ke rumah dia, saat kita ketok pintu kita diusir, marah? Marah. Gitu pun emosi. Kita memang sedang pengen marah dan kita memang mengundang itu karena penyebabnya ada. Tapi sama kita diusir. Aku nggak mau marah, nggak boleh marah. Marah itu nggak boleh, jelek, buruk, nggak baik. Sana pergi marah. Si marahnya pun marah. Ya, si marahnya sendiri marah. Kan kamu yang ngundang. Harusnya aku ada di dalam situ. Kenapa kamu usir? Maka kenapa kita menjadi sulit sekali mengendalikan emosi? Biasanya bersumber dari tidak mau mengakui emosi. Jadi komunikasi asertif bisa dilakukan dengan cara yang jelas menyatakan perasaan. Ya, ada di sini yang suka curhat sama orang tua? Enggak? Kenapa? Ada. Itu pun biasanya di enter-enter. Tapi kan, dicari itu. Kayak mana caranya agar nggak cerita sepenuhnya gitu ya. Wajar. Kenapa? Indonesia itu gap antara orang tua dengan anaknya itu tinggi sekali. Beda sama orang barat. Ya. Orang barat tuh sangat terbuka. Saking terbukanya manggil mak bapaknya you. You. Ya. Coba di Indonesia. Pak, kau pak, oh. Hilang palamu nih. Ya tapi memang itulah kultur. Itulah budaya, oke? Tidak bisa disalahkan. Nah, jadi komunikasi asertif ini membuat kita menghargai perasaan kita, menyatakan dengan tegas pemikiran kita, plus kita mampu menghargai perasaan orang lain. Terjadi konflik nggak kalau asertif? Nggak. Coba deh kalau ini. Misal nih, saya bilang sama salah satu dari orang di sini ya. Saya kan tadi chat kamu, tapi kenapa belum dibalas? Ya. Sebenarnya saya sedih, karena saya sebenarnya lagi butuh untuk dibalas. Itu asertif. Kebanyakan kita, kamu kenapa nggak balas chat aku? Kamu kan udah read. Kamu nggak, memang sengaja nggak balas. Kamu nggak peduli lagi sama aku. Berantem. Ya. Memang uniknya perempuan adalah dia selalu ingin membuat perkara pada saat dunia damai. Makanya saya curiga, jangan-jangan Israel itu perempuan. Karena dunia lagi damai, dia bikin perang. Ya, bener ya? Aneh tuh. Perempuan itu cara menunjukkan rasa cintanya itu cukup aneh. Ya. Sekali lagi, saya tuh memahami antara pola perempuan dan pola laki-laki itu lama sekali. Cari rujukan sini ya, dari Quran, dari ilmu psikologi dan segala macam. Kenapa? Untuk memahami siapa diri saya dan siapa yang akan menjadi lawan bicara saya. Gitu. Ini karena jamaahnya perempuan semua, saya ngomongnya gini. Kalau ada laki-laki, kalau itu kan operator ya, hitung operator. Kalau ada jamaahnya laki-laki, cara bicara saya udah nggak kayak gini, udah beda. Kenapa? Karena ini perempuan. Perempuan pendekatannya pakai hati. Laki-laki pendekatannya pakai logika. Jadi perempuan kalau mendekati laki-laki pakai hati, laki-lakinya nggak nyampe. Karena dia butuh didekati dengan logika. Sama, laki-laki juga gitu. Dia dekati perempuan pakai logika, perempuannya lari. Maka hubungan terbaik sebenarnya adalah seorang lelaki yang memahami perasaan dan seorang perempuan yang memahami logika. Paham saja. Kan nggak harus praktek, paham saja. Kita tetap pada fitrah kita, tapi kita memahami, ya, memahami masing-masing. Oke, nah ini salah satu contoh komunikasi asertif. Next. Oke, nah ini adalah cara. Nanti kalau misalnya kurang jelas, minta tolong dari panitia kirimkan ini ya, PDF ya. Ada yang namanya I statement. Apa artinya I? Saya. Statement, pernyataan. I statement adalah pernyataan yang berfokus kepada diri saya. Lihat, ada 3 syarat. Nyatakan perasaan yang dirasakan. Oke, ini cara curhatnya ya. Nyatakan perasaan yang dirasakan. Jelaskan penyebab atau situasi yang menyebabkan perasaan tersebut muncul. Lalu yang ketiga, sampaikan harapan atau solusi yang diinginkan. Oke, yang pertama apa? Nyatakan perasaannya. Perasaan orang atau perasaan kita? Kita. Jangan perasaan orang. Ku tengok-tengok kok emosi ya. Sabar. Slow. I statement, bukan you statement ya. I statement. Nyatakan perasaan yang saya rasakan, lalu kasih tahu penyebab atau situasi yang menyebabkan perasaan tersebut. Yang ketiga, solusi yang diharapkan. Oke, dengan cara ini lawan bicara kita lebih mudah paham apa yang kita rasakan dan yang kita harapkan. Terutama pasangan. Oke, laki-laki itu sebenarnya selalu ingin membuat perempuannya bahagia pada dasarnya. Tapi laki-laki punya keterbatasan memahami perempuan. Karena dia logika, perempuan pakai perasaan, pakai hati. Oke, maka dengan I statement ini membuat perempuan bisa dibantu oleh laki-laki.
Contoh, ya. Misalnya sama pasangan, Mas, gitu ya. Gara-gara perkara gas tadi, ini belum selesai nih, belum diangkat gas tadi ya. Mas, saya tuh kesel karena gasnya belum dibawa ke dalam. Saya mau masak. Oke? Bisa tolong bantu bawakan gasnya ke dalam? Kan? Nah, kuncinya ngomong sama laki-laki, tekan ujungnya. Kan? Ini saya bocorin. Ini ilmu komunikasi. Kenapa? Laki-laki butuh challenge. Butuh tantangan, bukan rantangan. Kalau perempuan butuh rantangan biasanya. Laki-laki butuh tantangan. Oke? Jadi nggak usah pakai nilai tawar sama laki-laki. Perempuan kebanyakan nawar. Yang bisa pasangin ini enggak. Ada enggaknya lagi di belakang. Otaknya enggak lagi enggak mau. Ya. Bisa pasangin ini enggak katanya. Cemana? Oke? Maka dibutuhkan kalimat yang berbunyi tantangan. Yang bisa gantikan ini kan? Dia langsung, oh bisa dong. Nah gitu. Ya. Ini kunci. Ngomong sama laki-laki pakai tantangan. Pakai challenge. Bisa ini kan? Nah, jangan bisa ini enggak. Kata dia enggak. habis kisah. Ya. Jadi itu trik. Jadi I statement ada 3. Nyatakan perasaannya, nyatakan penyebabnya, dan yang terakhir adalah nyatakan solusi dan harapan yang diinginkan. Clear ya? Mau dicoba? Mau dicoba? Habis ini saya suruh praktek nih. Serius, saya suruh praktek. Pulang dari sini pintar curhat, ya. Tapi jangan semua diajak curhat. Ketemu orang, tahu nggak? Jangan. Oke, next. So, lihat. Pengennya sih ngomong gini, kamu tuh nggak pernah dengerin aku ya? Tahu? Kenapa sih kamu nggak balas pesan dariku? Selalu deh kamu batalin rencana. Kalimat-kalimat ini tolong dihindari. Selalu, nggak pernah. Itulah tadi, perempuan, ya. Terutama perempuan dan laki-laki nih, karena yang paling bermasalah biasanya komunikasi laki-laki dan perempuan. Perempuan dengan perempuan aman, laki-laki dengan laki-laki aman. Ketika bertemu laki-laki dan perempuan, perang dunia. Ya. Mars dan Venus duel. Oke? Maka dinyatakan dengan bentuk yang clear. Oke? Lihat, nomor 1. Kamu nggak pernah dengerin aku. Di mana masalahnya? Bukan I statement. Kamu fokusnya kepada orang lain. Ya. Yang kedua, nggak pernah, seolah-olah tidak pernah terjadi. Kamu nggak pernah. Padahal mungkin dia nggak dengerinnya sekali, ngedengerinnya 9 kali. Di otak perempuan yang diterima apa? Yang sekali. Nggak pernah dengerin aku. Padahal udah 9 kali didengerinnya ceritanya itu aja. Ya, tapi sekali nggak didengar, sebutannya kamu nggak pernah dengerin aku. Kesalahan dari statement ini, 1, you statement. Berfokus pada kamu. Yang kedua adalah dia bilang selalu tidak pernah. Selalu tidak pernah. Itu seolah-olah nggak pernah ada kebaikannya. Maka hindari kalimat-kalimat ini. Ini seperti kalimat tuduhan. Ya. Yang kedua, kamu sih nggak balas pesan dariku. Salahnya adalah you statement. Langsung menyerang. Cemburu laki-laki dan cemburu perempuan itu beda jauh. Yang ngasih tahu saya ini laki-laki, bukan perempuan. Ya. Yang ngasih tahu saya laki-laki. Dia bilang gini, perempuan itu kalau cemburu, cemburunya menyerang. Kalau laki-laki cemburu, cemburunya melindungi. Contoh, perempuan. Dia lihat pasangannya sama cewek jalan. Apa yang akan dia katakan? Itu siapa? Ngapain sama dia? Ya kan? Kamu ngapain sama dia? Oh, udah lebih senang sama dia jalan. Iya. Menyerang kan? Menyerang. Kamu lebih milih dia. Ya Allah, orang cuma jalan doang itu loh. Jalan, bisa jadi cuma papasan doang. Oh, kamu janjian sama dia. Menyerang. Tapi cemburunya laki-laki melindungi. Contoh, kalau laki-laki cemburu. Ya. Tadi itu siapa? Si ini. Temanmu? Atau siapamu? Iya teman. Oh, aku kayaknya agak kurang nyaman kamu jalan sama dia. Soalnya kalau aku lihat dia kayaknya agak genit. Nah, cemburunya laki-laki melindungi. Betul? Cemburunya perempuan menyerang. Mau disalahkan? Gak bisa. Itu kenapa cemburu gak ada hukumnya. Kalau cemburu ada hukumnya, perempuan masuk neraka semuanya. Syukurnya cemburu tidak ada hukumnya. Ya. Nah, yang ketiga, selalu deh kamu batalin rencana. Kesalahannya adalah statement selalu. Ya, selalu.
Sekarang ayo kita ubah. Lihat, kamu nggak pernah dengerin aku. Diganti. Aku sedih kalau kamu nggak dengerin ceritaku. Aku pengen kita bisa lebih terbuka tentang apa yang kita rasakan. Clear? Aku sedih. Nomor 1, menyatakan yang dirasakan. Penyebabnya karena apa? Kalau kamu nggak dengerin cerita aku. Yang ketiga, solusi yang diharapkan. Aku pengen kita bisa lebih terbuka tentang apa yang kita rasakan. Terpenuhi 3 syaratnya? Terpenuhi. Yang kedua, kenapa sih kamu gak balas pesan aku? Diganti. Saya merasa sedih ketika kamu tidak menanggapi pesan saya. Oke? Karena saya butuh dukungan kamu saat itu. Atau bisa diganti. Saya pengen didukung walaupun hanya lewat pesan. Ya. Yang ketiga, selalu deh kamu batalin rencana. Kita bisa ganti. Aku kecewa ketika rencana kita dibatalkan tanpa pemberitahuan. Aku harap ke depannya kita bisa saling menghargai waktu satu sama lain. Clear? Clear. Jangan ngambek-ngambek gak jelas. Apalagi dalam pernikahan. Anda tidak dukun kawin dengan dukun. Enggak. Enggak ada baca-bacaan pikiran. Ya. Kawin sama Romi Rafael, emang Romi Rafael dia juga sama istrinya komunikasi pakai lisan, oke? Jadi, nih, dalam rumah tangga, ya, saya tekankan ini. Dalam rumah tangga, komunikasi beda lawan jenis. Tolong pakai I statement. Ketika kita mengharapkan pasangan kita melakukan sesuatu, nyatakan dengan jelas maunya apa. Tanpa harus menyakiti perasaan dia. So, kalau kita lagi pengen didukung, nyatakan, saya lagi pengen didukung. Kalau kita lagi pengen diperhatikan, nyatakan, saya lagi pengen diperhatikan. Oke? Aku butuh me time. Bilang, saya kayaknya butuh me time, karena lagi capek banget. Jelas, clear. Termasuk kalau marah. Ya, babe, misalnya. Aku tuh kalau marah, jangan diajak ngomong. Ya, karena kalau makin diajak ngomong, makin ngamuk singanya keluar. Maka kalau aku lagi marah, bisa nggak dikasih waktu sebentar? Nyatakan, ya, sampaikan pada pasangan apa yang kita harapkan dari dia. Boleh, bukan menuntut. Penyakitnya kita menuntut. Kenapa sih kamu nggak mau dengerin aku? Use statement, ya. Misal kita lagi butuh diperhatikan, sederhana, tinggal bilang, aku lagi perlu diperhatikan, aku lagi butuh perhatian kamu. Ini pun berlaku kepada orang tua, ya. Saya lagi butuh didengar, saya lagi butuh dipeluk. Saya ke orang tua juga begitu, mengubah pola komunikasi. Ya, namanya orang tua kan kadang ya udahlah gitu aja gitu ya. Ini normal. Ini bukan buka-bukaan aib keluarga, enggak, santai aja. Misal, saya pernah waktu itu mau cerita, Mak, ya mau cerita. Saya baru cerita, baru preambul nih, baru UUD ya, pembukaan undang-undang, mukadimahnya. Jadi gini, Mak. Tapi kan, orang tua langsung, tapi kan gini. Akhirnya saya nyatakan, sebentar. Boleh tidak dikomentari dulu? Mohon maaf pemirsa. Serius, saya sama orang tua gitu. Mohon maaf pemirsa. Boleh tidak dikomentari dulu? Biar selesai ceritanya sampai habis. Oke. Nah, sepanjang saya cerita, akhirnya tidak dikomentari. Sampai ceritanya selesai, baru saya bilang ceritanya udah selesai, boleh komentar. Nyatakan dengan jelas kita maunya seperti apa. Oke? Karena kita manusia. Kami saja sarjana ilmu komunikasi, ya. Kalau disuruh nebak-nebak pikiran orang, walaupun bisa, kalau dipaksakan, capek. Mending nyatakan dengan clear. Kadang ada teman saya, Put, kamu kan orang komunikasi, kok kamu nggak ngerti sih aku pengennya ini? Kok kira aku dukun? Saya di Visipol, ya, Visip, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, bukan Fakultas Ilmu Santet Ilmu Pelet, bukan. Jadi kalau butuh sesuatu, nyatakan dengan jelas. Ya, saya nggak ada energi nebak-nebak belakang pikiran kamu. Walaupun di ilmu komunikasi ada caranya. Jadi kalau orang menyatakan sesuatu, kita bisa cek di belakangnya keinginannya apa, bisa. Ya, bisa, ada caranya, tapi capek. Mending clear saja. Oke? Nah, jadi I statement ini sudah harus dipraktekkan. Oke? Ada yang mau ngasih contoh? Apa yang biasanya keluar dari mulut kalau lagi kesel? Sama pasangan boleh, sama teman boleh, sama keluarga boleh. Ada? Oke, contoh, pasangan pulang malam. Biasanya ngomongnya gimana? Gak apa-apa, ini bukan aib. Kameranya kan ngadap saya, jadi wajah ini nggak kelihatan, santai. Kameranya ke saya soalnya. Kok malam kali sih pulangnya? Ya,
Langsung kan, kok malam kali sih pulangnya? Langsung use statement. Oke? Dan nggak jelas maunya apa. Laki-laki punya alasan, kok malam kali sih pulangnya? Ya namanya kerjaan. Selesai. Itu isi pikiran laki-laki. Sementara kita, oh kamu nggak anggap aku penting. Kamu nggak ngerti kerjaan aku di rumah. Lari udah kemana-mana. Ya, bisa diganti. Sebenarnya apa sih yang kita rasakan saat dia pulangnya telat? Adalah cemas. Clear ya? Yang dirasakan sebenarnya cemas. Kok belum pulang? Ya, ini kemana? Baik-baik aja nggak? Maka ingat, yang dinyatakan adalah perasaannya. Saya cemas karena kamu pulangnya terlalu malam. Boleh nggak lain kali sampaikan dulu kenapa kamu pulangnya terlambat. Clear? Besok-besok laki-laki akan belajar. Oh, pasangan saya tidak suka kalau saya tidak memberi kabar. Besok dia akan belajar memberi kabar. Bukan serang-menyerang. Anda itu pernikahan, bukan persilatan. Ya. Kalau mau berantem, mending silat-silatan. Ya. Kelihatan mana pemenangnya. Tapi kalau pernikahan itu saling tenggang rasa. Ada tafahum, saling paham. Ta'awun, saling tolong. Oke, next. Nah, but we go for the first one. Semua hal tadi, sesungguhnya yang paling wonderful, yang paling hebat adalah curhat kepada Sang Maha Pendengar curhat. Siapa dia? Allah As-Sami, Allah yang Maha Mendengar. Sami ayasma'u, mendengar. Sami, Maha Mendengar. Yang berulang-ulang kali mendengarmu, walaupun kamu ceritanya itu-itu aja, yang gak akan pernah bosan dengar curhatan kamu, walaupun kamu curhat gak jelas. Yang akan tetap memahamimu walaupun dia tahu kamu itu nggak tahu maunya apa. Allah As-Sami. Ini yang paling hebat. Maka cara tadi adalah cara-cara duniawi, tapi saya akan bawa kepada cara yang paling hebat. Yaitu curhat kepada Allah As-Sami. Allah yang Maha Mendengar. Kenapa disebut As-Sami? Karena kalau misalnya manusia ini sudah tidak ada lagi yang mendengarkan kita, hanya Allah yang mampu mendengarkan kita. Ketika nggak ada manusia yang memahami kita, ada Allah yang mau memahami kita. Bahkan Allah itu sampai mengatakan, di dalam Quran dikatakan, ya, kata Allah, itu manusia-manusia itu, serahkan ke aku. Khalaqtuhu wahida. Aku ciptakan mereka sendirian. Aku ciptakan manusia itu sendirian. Artinya Allah yang paling tahu bagaimana bentukan kita. Allah yang paling tahu bagaimana yang kita rasakan. Dan Allah pula yang sudah menetapkan perjalanan hidup kita. Kalau kita udah tahu siapa sutradaranya dan kita mau tahu akhir ceritanya, tanya sama sutradara, jangan sesama penonton. Karena penonton biasanya berisik. Nonton sinetron yang heboh, dia. Kenapa itu nggak dikejarnya? Kejar lah, kejar lah. Udah syuting, udah selesai. Ceritanya udah ada endingnya. Sama dengan kehidupan kita. Ya, kehidupan kita juga begitu. Sudah pasti ada endingnya. Jadi tanya sama sutradaranya. Oke, so dalam konteks curhat, Allah As-Sami adalah Allah yang Maha Mendengar. Pahami dulu Asmaul Husna ini. Curhat menggunakan Asmaul Husna itu Masya Allah luar biasa. Ya, teman-teman di PPPA itu sudah saya ajarin, zikir Asmaul Husna. Ada caranya. Ya, tapi kalau hari ini kita bahas juga panjang kali, sampai sore nanti. Satu-satu. As-Sami, Allah yang Maha Mendengar. Tidak ada satupun yang luput dari pendengarannya Allah. Mau kita ngumpat dalam hati, mau kita gondok dalam hati, Allah pun mendengar. Ya, saat kita merasa tidak didengar oleh orang lain, ingatlah bahwa Allah selalu mendengar segala keluhan dan doa kita. Oke, siapa di sini yang pernah berdoa pakai bahasa Indonesia? Sering, good. Yang kalau doa pernah nangis-nangis kayak anak kecil? Good, bagus. Ya, dulu ada yang protes sama saya. Put, emang boleh doa kayak gitu? Tuhan kau itu cuma satu, saya bilang. Kalau misalnya Tuhanmu nggak suka, kau mau ke Tuhan yang mana? Tuhanmu itu Maha menerima segala bentukmu, walaupun bentukmu tak kayak apa-apa. Ya, saya pribadi kalau udah ada masalah, saya udah gak ada lagi tuh pakai doa-doa Quran, paling yang pembukanya aja Al-Fatihah, sholawat dengan kemudian ada Allahumma atas salam, minka salam, ya, itu pembukanya. Selebihnya pakai bahasa Indonesia. Serius sih. Capek ya Allah, capek. Gitu ya, capek. Nggak apa-apa, ngaku aja. Allah itu makin kita ngaku kita lemah, Allah makin suka. Tapi kita makin sok kuat, makin diuji sama Allah. Sok kuat. Kuat. Nah, sini. Ditambah. Sok pintar. Bisa menyelesaikan masalahmu sendiri. Sini.
Ya, makanya jangan pernah putus dari zikir Asmaul Husna yang manapun. Oke? Kalau dilepas Allah, misalnya kita sok pintar, kata Allah, ku lepas namaku Al-Alim, ku timpakan nama kau. Sanggup nggak kau sok pintar? Ayo, rasain. Ya. Saya punya teman, mungkin pernah tahu teman saya, Sherly Anavita. Ya. Pernah tahu nama itu ya? Ya. Itu teman saya. Baru-baru ini kami diskusi, private. Ya, dia kan juga cerdas ya. Terus kita bersepakat bahwa sebenarnya semakin sok pintar kita, semakin dibanding-banding sama Allah. Semakin sok tahu kita menyelesaikan sesuatu, semakin dibanding-banding sama Allah. Sok tahu kata Allah. Ya, ayo urus sendiri hidupmu, bisa nggak? Makanya salah satu doanya adalah, ya Allah jangan engkau biarkan aku lepas dari pemeliharaanmu, torfat ain, walaupun sekelebat mata. Torfat ain, jadi sekelebat pun tolong jangan lepaskan pemeliharaanmu ya Allah. Karena aku nggak sanggup, sudah pasti. Oke, apa tadabbur yang dipahami dari sini? Dalam tadabbur Asmaul Husna As-Sami ada 3 hal yang harus kita tadabburi. 1, mengakui ketidakberdayaan kita dalam menyampaikan perasaan kepada makhluknya. Ya Allah, aku nggak pinter curhat sama makhlukmu. Plus makhlukmu kadang ada kurang-kurangnya. Ya, aku pengen curhat, dia nggak ngerti aku maunya apa. Maksudku A, dia tangkap B. Harapanku dibalas A, dia balas B. Ya, jadi aku curhat kepadamu ya Allah. Yang kedua, kedekatan dengan Allah di saat tidak ada yang peduli, ingatlah ada Allah yang Maha mendengar. Oke? Ketika nggak ada manusia yang mau dengerin kita, ingat ada Allah yang Maha mendengar. Itu duluan yang dicurhatin. Kita kebalik, Allahnya ditaruh di akhir. Punya masalah, udah mati, centang plenang, tepungkang, telikang semua, ya. Baru kemudian curhat ke Allah. Ingat, siapa yang menaruh Allah di akhir, maka begitu pula Allah meletakkannya di hadapannya. Kalau kita perlakukan Allah itu adalah pilihan terakhir, maka begitu pula kita di hadapan Allah, kita ditaruh sebagai hamba paling belakang. Urusan kebelakangan. Tapi kalau kita menjadikan Allah itu urusan terdepan, maka kita pun akan menjadi hamba yang dipedulikan di depan. Oke? Next, terakhir mengajarkan kita untuk mendengarkan sesama. Ya. Karena Allah itu As-Sami, karena Allah itu Maha mendengar, maka pastikan kita adalah orang-orang yang juga mau mendengarkan sesama makhluknya. Gimana kalau lagi nggak pengen dengerin curhat orang, nyatakan. Ya, maaf banget, aku sebenarnya pengen dengar curhatan kamu, tapi kebetulan aku emosinya kurang bagus. Nanti ya kita cari yang agak enakan dikit. Daripada dua-duanya berantem. Ya, kau mau curhat bukan kau tanya aku lagi bagus apa enggak? Ya, kau pun nggak bilang kau lagi nggak enakan ya. Udah, perang dunia ke-11. Ya. Kalau di Medan namanya tetanus. Dua-duanya nggak ada yang bisa dibela. Oke, jadi 3 hal itu. Oke, kita nggak bisa curhat ke makhluk, ada Allah yang mendengar. Ya, di saat nggak ada yang peduli, ada Allah yang Maha mendengar. Dan belajarlah dari Asmaul Husna ini, yaitu untuk selalu mau mendengarkan sesama. Karena kami di ilmu komunikasi, sebelum kami menguasai kemampuan berkomunikasi, nomor satunya adalah active listening. Mampu mendengarkan orang secara aktif. Ini keterampilan yang nggak banyak dimiliki orang. Padahal mendengar itu adalah keterampilan yang penting. Sederhana kok. Kalau orang cerita, sebenarnya dengerin aja. Dan beri respon. Ada respon cepat, ada respon lambat, di belakang. Ya. Kalau misalnya dia gini, aku sedih kali loh. Oh iya, gitu aja. Dia sedih, kita ikutan sedih. Sedih, oh iya, oh gitu. Dia happy, iya, gimana. Nah, orang senang cerita kayak gitu. Senang kan kalau kalian cerita terus kemudian ada yang merespon dengan respon yang sama kan? Apalagi kalau orang marah, jangan disuruh sabar. Saya kasih tahu. Gondong nggak? Lagi marah disuruh sabar. Ya kan? Saya niru ini dari mak saya. Saya kalau curhat sama mak saya, itu ada adik saya. Dia bisa memverifikasi. Ya, gitu, di depan pintu. Dia bisa memverifikasi. Saya tuh kalau curhat sama mak saya, lagi marah-marah. Itu nggak pernah dinasihatin. Malah dipanasi. Kan dia mak, masa dia kayak gini? Apa kata mak saya? Memang bodoh kali tuh. Memang. Jadi divalidasi dulu perasaannya. Dia gondok kali sama dia mak. Masa dia kayak gini? Iya memang. Bodoh kali tuh kayak gitu. Apa orang kayak gitu? Kok bisa ada orang kayak gitu? Mana gitu. Ya, dia panasin dulu. Dia panasin sampai saya puas nih, ngeluarin semuanya, tapi nggak memaki ya, nggak boleh memaki.
Masa Uti digini-gininya? Udah, Uti kesel Uti. Iya, nggak apa-apa. Uti mau jalan-jalan, Uti mau beli sepatu. Jadi, terus kan saya orangnya hemat ya. Nggak lama kalau beli sepatu, nggak lah. Gitu. Jadi, dialihkan dulu itu ya. Satu divalidasi, diterima. Kedua nanti silakan disalurkan kemana terserah. Uti mau jalan-jalan, jalan-jalan, kata mak saya. Nanti udah reda saya, sehari, 2 hari saya udah reda, baru saya diajak ngomong lagi. Tri, kemarin itu kan, kayak gini. Oh iya, harusnya Uti bisa kayak gini ya, nggak kayak gini caranya. Oh iya mak. Tapi dinasihati dalam keadaan sudah tenang, otaknya sudah waras. Jadi kalau ada orang curhat sama kita, validasi dulu emosinya. Saya pernah iseng curhat sama ChatGPT. Serius, ChatGPT ternyata lebih pintar menerima curhat dibanding manusia. Saya kaget, keren itu ChatGPT. Jadi ceritanya saya nyurhatin teman saya. Daripada gibah kan, saya nyurhatin teman. Tahu nggak, ChatGPT, aku mau cerita dong. Iya, boleh dong. Gitu. Dia bilang gitu ya. Dan dia bisa memvalidasi. Aku tuh kesel ya sama temanku, soalnya dia gini. Gitu. Tahu nggak ChatGPT-nya jawab apa? Iya, pasti kamu kesel ya. Gitu. Manusia nggak kayak gini biasanya. Nggak bisa. Ya kan? ChatGPT lebih pintar memvalidasi emosi. Pasti kamu kesel ya, pasti kamu nggak nyaman ya. Iya sih, nggak enak sih kalau kita punya teman kayak gitu. ChatGPT bisa memvalidasi emosi. Sementara sama manusia bukan validasi emosi, tapi memancing emosi. Betul ya? Kesel bawaannya. Aku tuh lagi kesel. Udah, nggak boleh kesel-kesel, sabar. Orang marah, jangan disuruh sabar. Adanya makin nggak sabar. Makanya di kantor saya yang lama, aku tuh kesel banget, Pun. Aku mau marah. Marah, ayo keluarkan terus. Ayo keluarkan. Disuruh gitu, dia malah, udahlah, capek. Jadi saya kalau misalnya ada orang lagi mau marah, saya bilang, jangan ditahan, ayo keluarin. Gak apa-apa, depan saya. Karena kan saya bisa, insya Allah bisa mengendalikan itu gitu ya, gak terpengaruh. Bahkan saya sendiri, kalau lagi marah, kesel banget gitu. Sabar, gak usah sabar, gak usah sabar. Kalau lagi pengen marah, ya udah keluarin aja. Dengan syarat 2, tidak merusak diri sendiri dan tidak merusak orang lain. Clear ya? Nah, next. Oke, so kita akan praktek namanya munajat Quran. Sudah di WA, diminta bawa Quran terjemah? Sudah? Pada bawa? Oke, Qurannya bisa dikeluarkan. Yang nggak bawa Quran terjemah, jangan pakai handphone, karena ini nggak bisa pakai handphone. Minta tolong dipinjamkan Quran terjemah kita. Nah, ada berapa? Coba teman-teman volunteer. Yang terjemah boleh. Terjemah boleh. Yang nggak boleh itu mushaf asli. Ya. Terjemahan boleh. Berapa? Oke, tolong dipinjamin dulu. Jadi kita akan coba namanya munajat Quran. Ya. Ingat, kalau kita ingin berbicara kepada Allah, bicaralah lewat sholat dan doa. Kalau kita yang mau bicara ke Allah, kita bicara kepada Allah lewat sholat dan doa. As-sholatu doaun. Sholat itu adalah doa. Dan doa itu adalah da'aya, doa memanggil Allah. Oke, kita ngomong sama Allah. Kalau misalnya kita memanggil, yang ngomong kita apa objeknya? Kita. Ya, misalnya saya manggil orang, yang bicara saya atau orang yang saya panggil? Yang kita panggil, kita dong yang bicara ya, yang memanggil. Maka doa itu adalah kita bicara kepada Allah. Tetapi, kalau kita mau Allah berbicara kepada kita, bacalah Al-Quran. Dan hari ini, kita akan buktikan sama-sama bagaimana Allah akan bicara kepada kita. Oke? Selama ini, kenapa saya fokusnya di tadabbur Quran? Jujur, saya tidak menghafal Quran. Bukan tidak, saat ini belum. Belum menghafal Quran. Ya, hafalannya cuma surah-surah yang surah pilihan. Tapi saya mendalami tadabbur Quran. Kenapa? Saya merasakan keajaiban luar biasa dalam hidup saya, berubah luar biasa ketika mulai mentadaburi Al-Quran. Karena Quran itu, kalau cuma dibaca, itu kayak kita mau ngambil mutiara ke dasar laut, tapi kita berdiri di pinggir laut. Dapat nggak mutiaranya? Enggak, sama aja bohong. Ya, kita mau dapat mutiara, tapi kita berdiri di pinggir laut. Nggak mungkin. Kalau mau dapat mutiara, masuk ke dalam lautan, nyelam. Itu juga yang harus kita lakukan. Kalau mau dapat mutiaranya Al-Quran, kalau mau dapat keistimewaan Al-Quran, nyelam. Cara nyelamnya, tadabbur. So, setelah ini, ya, kita akan lakukan namanya munajat Quran. Munajat Quran ini, Qurannya terjemah semua ya? Oke, harus pastikan terjemah. Kalau nanti ke depannya kajian ke sini, saya sarankan selalu bawa Quran terjemah. Ya. Selalu bawa Quran terjemah. Kenapa? Quran itu nggak bisa sekedar, udahlah nggak hafal Quran. Ya.
hafalannya cuma 3 kul. 3 kul lagi. Ya, kuliah yul kafirun berarti nggak hafal itu. Sama kul uhiya lebih panjang ya. Jadi nanti kedepannya kalau misalnya bunda, kakak ya mau datang lagi ke kajian ini, saya sarankan bawa Quran. Kenapa? Kalau mengkaji Quran itu Qurannya harus dibawa. Kita ini orang Indonesia. Orang Indonesia, gak apa-apa. Kita orang Indonesia yang bahasa Arab aja nggak paham. Sedangkan orang Arab saja butuh tafsir Al-Quran. Kenapa orang Indonesia yang kayak kita, yang bahasa Arabnya cuma Bismillahirrahmanirrahim, yang bahasa Inggrisnya cuma yes, no, dan no smoking, kenapa bisa-bisanya berani ya tidak paham Al-Quran? Quran ini panduan kehidupan. Pernah beli blender? Ada manual booknya? Oke. Kalau misalnya kita nggak pernah beli blender, ketika kita mau mengoperasikan atau menyalakan blender, apa yang kita baca? Manual book. Buku panduan. Kita pernah hidup sebelumnya di bumi? Kita pernah menjalani kehidupan sebelumnya? Ada yang mati suri di sini? Mati suri pun kan melanjutkan kehidupan kan? Bukan dia mengulang kehidupan sejak awal. Jadi kita ini tidak pernah ada yang pengalaman hidup di dunia, betul? Maka kalau belum pernah punya pengalaman hidup di dunia, buka manual booknya. Apa manual booknya manusia? Al-Quran. Oke, so sudah pegang Quran semuanya? Ya. Sekarang saya minta nanti ikuti saja apa yang saya instruksikan. Kita akan buktikan kalimat ini. Jika kamu ingin Allah berbicara kepadamu, bacalah Al-Quran. Quran ini terdiri dari kurang lebih 6.800 ayat. Jadi bukan 6666, tolong ya, diperbaiki. 6.800 ayat. Itu konspirasi 66 itu. Quran itu kurang lebih 6.800 ayat. Ya. Kemudian Quran ini adalah kalamullah. Apa artinya kalamullah? Oke. Kalau Quran ini perkataan Allah, maka Quran bukan makhluk. Quran bukan makhluk. Kalau putri berbicara, maka pembicaraan atau perkataan putri adalah bagian dari diri putri. Maka kalau Quran kalamullah, perkataan Allah, maka Quran ini bukan ciptaan Allah, tapi part of Allah, bagiannya Allah. Itu kenapa nggak boleh ditaruh di bawah, nggak boleh dibakar, ya kecuali yang sudah terlepas, nggak boleh kotor, nggak boleh disentuh dalam keadaan bernajis. Kenapa? This is part of Allah. Ini adalah bagiannya Allah yang kemudian diturunkan kepada kita sehingga bisa kita pahami. Maka kalau mau Allah berbicara kepada kita, baca Al-Quran. Oke, bunda-bunda maka kakak-kakak siap untuk merasakan Allah bicara dengan kita? Oke, silakan tutup Qurannya. Ya. Jadi nanti megang Qurannya gini. Jarinya di atas lembarannya. Ya, di atas lembarannya. Ya. Di atas lembarannya boleh dipegang, nggak usah dibuka dulu. Kalau ada ada tanda-tanda itu dibuka dulu, biar nanti nggak ganggu. Mau ada lipatan, mau ada pulpen, mau ada apa dibuka semua dikeluarin, ya, sehingga dia murni hanya lembarannya saja. Oke, ya, sudah ya, baik. Kita akan buktikan bagaimana Allah mendengarkan apa yang kita tanyakan dan Allah akan menjawab dan bicara kepada kita. Kita beriman kepada Quran, insya Allah. Oke, sekarang tutup matanya. Qurannya dipegang seperti itu, ya, dengan jari-jari ditempelkan di halamannya, ya, seperti itu, ya. Oke, kita ta'awuz dulu sama-sama. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Lalu diikuti dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, sungguh-sungguh minta ampun. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, hamba mohon ampun karena selama ini salah faham kepada Quran, kurang adab kepada Al-Quran, kurang yakin kepada Al-Quran. Istighfar lagi, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, hamba banyak dosa, banyak meragukanmu ya Allah, banyak tidak mendengar perintahmu ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Istighfar dengan sungguh-sungguh. Mengampun Allah, bayangkan Allah mengampunkan, ya. Bayangkan Allah sudah menurunkan ghafurnya. Lalu kemudian teman-teman mungkin saat ini ada suatu hal yang teman-teman pengen sekali butuh jawabannya dari Allah. Ya, fokuskan pertanyaannya apa? Fokuskan pertanyaannya dan tanya satu pertanyaan itu kepada Allah. Katakan, ya Allah, saya butuh jawabanmu. Apapun permasalahannya, fokuskan satu. Ya, saya bingung, saya lemah ya Allah, saya cemas,
Saya tidak tahu cari jalan keluarnya. Ya Allah, saya butuh jawabanmu. Minta berulang-ulang. Dan yakin bahwa Allah akan tunjukkan. Ingat, Allah bisa bicara dengan kita. Allah akan bicara langsung dengan kita. Yakinkan, ini pertanyaanku ya Allah. Hamba mohon jawabannya. Dan hamba yakin engkau akan menjawab lewat kuasamu. Sambil terus digerak-gerakan jarinya di antara halaman-halamannya, ya. Nanti matanya jangan dibuka dulu. Nanti pada saat saya katakan 1, 2, 3 dibuka, teman-teman bisa buka, ya. Sekarang gerakan dulu jarinya ke halaman-halaman itu. Di mana halaman yang rasanya pengen dibuka, tahan jarinya di situ, ya. Random saja, random, ya. Gerak-gerakan jarinya. Ketika sudah yakin akan membuka ke situ, nanti halaman yang pertama terbuka, kemudian ayat yang terlihat pertama kali, tutup matanya dulu, ayat yang terlihat pertama kali, buka dan baca artinya. Oke? Oke? Qurannya masih ditutup. Masih ditutup semua Qurannya. Gerak-gerakan jarinya, bismillah. Kalau saya bilang 3 buka, buka halamannya, buka matanya, lihat ayat yang pertama. Yakinkan sama Allah, ya Allah saya butuh jawabanmu dan hamba yakin engkau akan bicara kepadaku lewat Quranmu. Ini kalammu ya Allah, engkau akan bicara padaku, menjawab permasalahanku. Bismillah, gerakan jarinya, 1, 2, 3, buka Qurannya, buka matanya, ayat yang pertama terbaca, baca artinya. Ayat yang pertama terbaca, baca artinya. Kalau kurang nyambung, baca 1 ayat sebelumnya atau 1 ayat setelahnya. Masih kurang nyambung juga, baca ayat pertama di halaman itu atau ayat terakhir di halaman itu. Nyambung? Ada yang merasa nyambung? Boleh sharing? Kalau ada yang merasa nyambung, saya nggak akan tanya permasalahannya apa. Saya bisa bantu bacakan tafsirnya atau jelaskan tafsirnya. Nyambung? Yang nyambung, angkat tangan. Yang nyambung sama pertanyaannya. Masih merenungi? Kalau merasa kurang yakin, nanti boleh diulang prosesnya di rumah. Ya. Karena lebih baik itu dalam keadaan berwudu, kalau bisa sholat taubat, memegang Qurannya dalam keadaan tidak bernajis. Ya. Ada yang nyambung dan mau membacakan? Oke, silakan Ustazah. Ayat apa yang dapat? Artinya? Ya, dibacakan artinya. Ya, hanya ayat yang didapatkan. Artinya? Bertanya tentang keturunan. Ya. Ada ribuan ayat dalam Quran. Dan terbukanya itu. Ya, pasti pertanyaan tentang keturunan kan? Yes. Saya nggak akan bahas lebih dalam. Itu daerah private. Oke? Okay? Jadi nanti silakan diamalkan. Berarti itu zikir yang harus dibaca. Ada lagi yang mau sharing? Silakan. Ya. Pertanyaannya soal apa? Apa yang dipertanyakan ke Allah? Meragukan?
Kemudian Allah jawab dengan, inilah kitab yang tidak ada keraguan kan? Ada ribuan ayat. Dan Allah sedang bicara sama kita. Kenapa ayat itu yang terbuka? Semua memegang Quran yang sama, isinya nggak ada yang beda, tapi begitu kita meyakini Allah bicara kepada kita, masing-masing ditunjukkan ayat yang berbeda. Ya. Ini adalah nikmatnya tadabbur Quran. Ini baru interaksi awal, belum tadabbur yang mendalam. Ya. Jadi kalau misalnya sudah merasakan nikmatnya berinteraksi dengan Al-Quran, jangan diputus dengan Qurannya. Oke? Alhamdulillah ya. Ada lagi yang mau membacakan? Boleh? Silakan. Pertanyaannya? Tadi mikirin apa ya, pengasuhan anak. Yes. Bisa nggak ya? Mampu nggak ya? Pada Allah nggak ya? Untuk mengasuhnya. Tenang. Tadi pas baca pertama kali itu nyambungin gimana? Oke. Dan kita baru sadar Allah yang ngasih pengetahuan. Ya. Ada ribuan ayat. Again, ada ribuan ayat. Dan dapatnya bisa beda-beda. Oke? Ya. Artinya aja, nggak apa-apa. Oke. Lagi ngadepin fitnah. Ya. Karena dari karakteristik ayatnya udah ketahuan. Pertanyaannya pasti tentang ini ada hubungannya dengan fitnah, ya, atau dilicikin sama orang, gitu. Terus apa perasaannya pada saat dapat ayat itu? Sebenarnya usaha ini ya, Allah jalanmu itu selalu benar gitu. Yang ini selalu jalan Allah pasti yang terbaik. Itu yang dikasih ini jadi makin udah baik lah gitu. Dikasih deh gitu kan. Terus jadi kayak harus diyakin lagi bahwa sekali lagi Allah. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau share, bacakan? Ya, silakan. Sesungguhnya Allah memberitahukan surat At-Taubah ayat 116. Sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, tidak ada pelindung dan penolong. Pertanyaannya? Ingin mengungkapkan aja. Dia ada di titik terendah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kuatkan ya. Intinya Allah bisa menguasai langit dan bumi dan seisinya, apalagi cuma permasalahan manusia ya. Apapun permasalahan kita, Allah akan bicara lewat Al-Qur'an. Itulah pentingnya tadabbur Al-Qur'an ya. Kalau tadi kita bicara cara kita sebagai manusia untuk curhat, tapi sesungguhnya saya taruh di akhir bukan karena itu nggak penting, tapi justru itulah inti dari pembicaraan kita hari ini. Ketika semua usaha dunia kita sudah mentok, kita harus ingat, yang paling hebat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditutup dengan tadabbur munajat Al-Quran. Ini namanya munajat Al-Quran. Ya. Jadi, tapi nggak boleh sering-sering. Ini hanya dalam kondisi khusus, ketika udah mentok. Kalau sehari-hari baca, ditartil, tilawah, baca artinya tadabburi. Ini hanya sesekali. Saya pribadi melakukan ini nggak lebih dari 4 kali. Ya, sepanjang saya pernah kenal ini, 8 tahun saya belajar tadabbur Quran, saya baru melakukan ini 4 kali saja. Itu pun saat pertanyaan yang mentok-mentok. Yang nggak ada jawabannya, baru saya lakukan munajat Quran. Tapi kalau enggak, saya tadabbur biasa saja. Baca ayat-ayatnya, tadabburi. Oke, masih ada yang mau sharing? Bacakan ayatnya, satu lagi terakhir. Ada? Cukup? Oke, kalaupun malu, atau misalnya pengen dapat lanjutan tafsirnya, boleh nanti WA ke nomor pendaftaran, nanti saya bantu jawab lewat nomor kajian. Ya, jadi insya Allah itu akan menjadi nomor kajian muslimahnya Darul Quran. Kalau ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan, ada hal-hal yang perlu ditanyakan, insya Allah kita buka hotline-nya. Ya, tapi mohon maaf mungkin agak ngantri, gitu ya. Karena biasanya saya di jalur pribadi juga terima, di jalur pekerjaan juga terima. Jadi apa yang kita sampaikan dari hari ini adalah bahwa sehebat-hebatnya kita curhat kepada makhluk dengan semua cara tadi, sesungguhnya kadangkala yang kita lupakan adalah justru yang terhebat. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
boleh curhat dengan manusia dengan cara yang baik, cara yang ihsan, tetapi jangan lupa bahwa Allah jauh lebih hebat daripada itu semua. Dan sebagaimana teman-teman udah merasakan tadi berinteraksi dengan Al-Quran, ya, merasakan langsung Allah bicara kepada kita, nikmat itu tolong jangan dihilangkan, pelihara. Dengan cara apa? Jangan putus interaksi dengan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang tidak putus dari Al-Quran. Dan terakhir nanti setelah ini ada pengarahan, ya, dan tanya jawab juga boleh. Kami juga meminta saran dari rekan-rekan yang hadir di sini. Terakhir, apa yang kita coba sampaikan dari hari ini adalah mendengar itu baik, ya, mendengar itu baik, tetapi juga bercerita caranya harus baik. Lakukan cara yang ihsan agar tidak muncul konflik. Dan tentunya dengan cara kita bercurhat kepada Allah, lalu curhat kepada manusia juga dengan cara yang baik, anggaplah curhat kepada manusia itu adalah pertolongan Allah. Karena Allah yang akan memilihkan manusia mana yang akan mendengarkan kita, Allah yang akan memilihkan manusia, makhluknya mana yang mampu memberikan solusi atas permasalahan kita. Jadi itu adalah wasilah. Ketika ada orang yang enak untuk dicurhatin, bukan berarti dia pemberi solusi, tidak. Dia adalah wasilah, jalan dari Allah sebagai bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semua terus memperbaiki hubungan dengan Allah. Caranya adalah dengan berinteraksi kepada Quran, karena Quran adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal akhir, astaghfirullah summa astaghfirukum katsiran. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.